Hasil dari pengkajian yang kami lakukan, yaitu melalui wawancara dengan kepala keluarga, Bapak Nyoman Paneka, dan juga pasien yang merupakan ibu beliau, yaitu Ibu Cening Ginatri, tercatat memiliki riwayat stroke dari tahun yang lalu. Dan diketahui stroke karena pasien jatuh saat berjalan, kemudian di rumah sakit menjalani MRI sebanyak 3 kali. Nah, dari MRI tersebut diketahui adanya pembengkakan, penyumbatan, dan juga pembuluh darah yang pecah. Terdapat perbaikan dari MRI pertama sampai ketiga. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Ibu Cening melakukan terapi didampingi oleh keluarga. Nah, terapi yang dilakukan beliau itu ada terapi ozon dan terapi akupuntur. Lalu, pada saat itu beliau belum bisa menggerakkan kaki kanan dan tangan kanannya. Namun saat ini beliau sudah bisa menggerakkan tangan kanan dan kaki kanannya dan beliau sudah bisa mulai berjalan. Nah, progres yang diperlukan beliau untuk bisa berjalan dan menggerakkan tangan kanan ataupun tangan kiri itu membutuhkan waktu 1 tahun. Beliau sudah rutin melatih untuk bergerak seperti berjalan. Bu Cening juga sudah rutin untuk kontrol ke dokter setiap bulannya dan meminum obat yang diberikan secara rutin dengan didampingi oleh keluarganya. Hal yang dapat dilakukan yang ketiga melalui 5B adalah dengan brain, dengan cara memposisikan kepala 30 derajat untuk memperbaiki aliran darah balik. Kemudian yang keempat ada bowel, dengan cara memonitoring saluran pencernaan, memastikan BAB dan BAK lancar. Dan yang kelima ada bladder, dengan cara memonitoring frekuensi buang air kecil dan memonitoring keluar masuknya cairan. Rencana intervensi yang diberikan kepada pasien, terutama dalam bidang kedokteran umum, yang pertama itu kita akan melakukan penanganan umum berupa yang terdiri dari 5B, di mana yang pertama ada breath. Kita pastikan untuk jalan nafas pasien itu tetap lancar dan dapat menghirup udara-udara yang segar. Yang kedua ada blood. Kita pastikan bahwa tekanan darah pasien itu tetap optimal dan menjaga dari gula darah pasien. Penggunaan obat antihipertensi yang digunakan seperti ACE inhibitor, angiotensin receptor inhibitor, atau pasien menggunakan candidestan dapat digunakan obat-obatan seperti antiplatelet. Penggunaan neuroprotector juga dapat membantu perlindungan terhadap syaraf pasien. Intervensi yang ketiga itu ada modalitas fisioterapi yang adanya infrared. Infrared ini dapat meningkatkan proses metabolisme dengan adanya kenaikan temperatur. Dan juga sirkulasi darah itu dapat meningkat yang akan mempengaruhi jaringan otot. Juga dapat membantu terjadinya relaksasi pada otot yang mengalami spastisitas. Dan juga pemberian infrared ini dapat dilakukan dengan jarak 40-60 cm dengan durasi 5 menit. Baik, selanjutnya itu ada terapi latihan, di mana yang pertama ada strengthening exercise, yaitu berfokus pada memperkuat otot-otot yang terkena dampak stroke dan mengalami kelumpuhan. Kemudian selanjutnya itu ada balance exercise, di mana hal tersebut berfokus untuk mengembalikan kemampuan berjalan dan keseimbangan dari pasien stroke. Kemudian yang ketiga itu ada PNF, di mana menggabungkan fungsional pola diagonal berdasarkan gerakan dengan teknik fasilitasi neuromuskular untuk membangkitkan respon motorik dan meningkatkan kontrol neuromuskular dan fungsinya. Keluarga dapat mendukung anggota keluarga yang sedang sakit dengan cara memberikan dukungan atau semangat serta memberikan motivasi yang positif terhadap subjek. Keluarga yang menjadi caregiver juga membutuhkan bantuan berupa dukungan profesional dari tenaga kesehatan seperti konseling yang dilakukan pada pasien untuk meningkatkan hasil kesehatan. Pentingnya keterlibatan keluarga pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam merawat subjek, sehingga keluarga menjadi bagian aktif dalam tim pengobatan dan juga perawatan subjek. Selanjutnya yaitu pemberian obat-obatan pasien dibantu dengan pengawasan dari keluarga, sehingga pasien dapat lebih teratur untuk mengkonsumsi obat-obatannya. Selanjutnya, pasien juga dapat membantu pengobatan dengan menghindari atau mengurangi makanan-makanan yang dapat membuat darah tinggi dari pasien itu sendiri kambuh. Makanan yang berlemak seperti santan, goreng-gorengan, kemudian juga dapat mengurangi konsumsi kacang-kacangan yang berlebih. Pemberian edukasi kepada pasien maupun keluarganya tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama pada pasien lanjut usia. Pada pasien lansia, tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat rentan terhadap kehilangan gigi. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap asupan nutrisi pada pasien. Selanjutnya adalah memonitoring input nutrisi pada pasien dan memperhatikan jadwal minum obat. Selain itu, pasien juga perlu diajak berjalan-jalan pagi sebagai bentuk dari terapi aktivitas mandiri di pagi hari. Baik, selanjutnya yaitu memberikan edukasi mengenai BPJS serta menjelaskan bagaimana cara mengganti vaskes
kepada pasien agar dapat menggunakan BPJS pada layanan kesehatan terdekat.